Bill, aku pengen bahas suatu film nih. Kalian tahu nggak film yang judulnya Exorcism of Emily Rose? Oh, itu yang kayak film horor gitu ya? Iya, Ya, itu kan yang film horor digabungin sama demonologi spiritual itu ya? iya betul banget. Jadi gini, aku pengen menjelaskan kemarin aku ada nyatat nih beberapa analisis aku lah tentang film Exorcism of Emily Rose ini. Jadi di scene persidangan dalam film Exorcism of Emily Rose sebenarnya bukan hanya tentang menentukan apakah Pastor Moore itu bersalah atau tidak ya. Persidangan itu merupakan pertemuan dua cara memahami dunia yang sama sekali berbeda. Itu Bill. Di satu sisi ada dunia ilmu pengetahuan modern, empiris dan observasi klinis. Di sisi lain ada dunia spiritual dan pengalaman batin yang tidak bisa diukur oleh alat medis real. Tetapi ketika kita melihat dua cara melihat realitas ini dipertemukan, ruang sidang berubah menjadi arena perdebatan tentang apa kebenaran dan bagaimana manusia itu bisa mengetahuinya real. Jaksa tampil sebagai suara dari pandangan ilmiah murni real. Ia yakin bahwa segala yang terjadi pada Emily adalah gejala penyakit. Kejang-kejang, Emily dianggap sebagai gangguan saraf, suaranya dianggap halusinasi rem, dan ketakutannya dianggap sebagai efek psikologis Bill. Dalam pandangan jaksa, realitas selalu bisa dijelaskan secara rasional dan biologis. Pandangan ini adalah bentuk positivism, keyakinan bahwa sains mampu menjadi sumber kebenaran yang pasti, dan pastinya ya, valid banget itu. Namun film ini segera menunjukkan bahwa penjelasan sains tidak sebenarnya itu apa ya, kayak cukup gitu. Menurutmu gimana? Berarti kalau begitu, menurut di film ini, sains itu tidak benar dong? Menurutku ya, bukan salah sih. Cuman dari analisis aku real, tapi sains memiliki batas. Ada wilayah pengalaman manusia yang tidak bisa selalu diterjemahkan menjadi angka dan data sih, Rel. Oh, jadi begitu, Jack. Sekarang sudah tahu sih kalau ternyata sains itu tidak salah ya. Jadi sepenangkapan aku, pihak pembela berusaha memperlihatkan bahwa pengalaman Emily memiliki sisi lain yang tidak dapat dijelaskan hanya dengan data medis. Nah, mereka menghadirkan saksi yang melihat Emily berbicara dalam bahasa asing yang tidak pernah ia pelajari. Saksi yang melihat kekuatan fisiknya tiba-tiba meningkat, bahkan rekaman suara exorcism yang terdengar tidak biasa. Bukti-bukti ini menimbulkan pertanyaan penting, apakah semua fenomena manusia benar-benar dapat dijelaskan oleh sains? Atau ada hal-hal yang melampaui batas kemampuan sains? Inilah inti dari perspektif positivism. Nah, positivism mengatakan bahwa fakta tidak pernah sepenuhnya objektif. Fakta akan selalu dipengaruhi oleh interpretasi manusia. Dua orang yang bisa melihat kejadian yang sama tetapi memberikan makna yang berbeda, itulah yang terjadi dalam ruang sidang film ini. Satu kejadian kejang Emily dipahami oleh jaksa sebagai kerusakan otak. Pastor memahaminya sebagai perlawanan entitas non fisik. Perdebatan ini menunjukkan bahwa kebenaran bukan sesuatu yang statis, melainkan sesuatu yang terus dinegosiasikan. Tidak hanya itu, film ini juga menunjukkan bagaimana para ahli medis pun mengakui bahwa diagnosis tidak selalu pasti. Pengobatan memiliki resiko dan ketidakpastian. Sains bekerja dengan kemungkinan, bukan kepastian mutlak. Hal ini kembali menegaskan bahwa tidak ada sistem pengetahuan yang sepenuhnya bebas. Kalau dari posisi seperti itu. Nah, menurut analisismu nih, aku juga ada pertanyaan sih, Bill, untuk kamu. Aku mau nanya nih, menurutmu, apakah konsep spiritual itu bisa dinyatakan sebagai bukti? Jadi jawabannya bisa, tapi dalam kerangka positivism. Nah, karena kebenaran itu bukan hanya soal data, tapi soal makna dan pengalaman manusia. Nah, aku juga pernah nonton Jack, tapi aku lupa ingat sih. Menurutku di film ini itu melambangkan dimensi etis. Dalam cerita ini juga memperkuat cara pandang
post positivism. Oh gitu. Ketika seorang pastor Moore itu menolak kesepakatan untuk diam demi hukuman yang lebih ringan, ia ingin memastikan bahwa pengalaman Emily ini tetap berguna. Baginya, apa yang dialami Emily ini bukan kesehatan medis biasa, masalah medis, begitu Jack. Tetapi bagian dari perjalanan spiritual yang memiliki makna mendalam, Bill. Seperti keputusan Pastor Moore menunjukkan bahwa ada bentuk kebenaran yang tidak bisa diuji di laboratorium. Nah, tetapi tetap penting bagi kehidupan manusia, kebenaran yang lahir dari pengalaman pribadi, nilai dan keyakinan pribadi. Pada akhirnya, yang aku tahu ya, di persidangan dalam film ini menawarkan pesan bahwa realitas manusia ini sangat kompleks. Sains memiliki perannya, tetapi spiritual juga memiliki tempatnya sendiri. Keduanya tidak perlu saling meniadakan. Sebaliknya, kedua dapat saling melengkapi untuk memperluas cara kita memahami kehidupan. Film ini juga mengingatkan bahwa kebenaran tidak pernah tinggal. Ia berlapis, dinamis, dan selalu terbuka untuk interpretasi baru. Penjelasan ilmiah tidak selalu cukup, diabaikan begitu saja. Inilah yang membuat The Exorcism ini of Emily Rose menjadi refleksi kuat tentang limitasi pengetahuan manusia, perlunya dialog antara fakta dan makna. Begitu Jack. Nah, aku juga ada pertanyaan nih Ren, karena tadi kan aku udah ada analisis by diriku sendiri ya. Kamu juga ada analisis, pun Nabil juga ada analisis. Aku mau nanya aja sih, menurut kamu ataupun Nabil deh boleh, tapi kayaknya kamu deh. Jadi di scene persidangan film Exorcism of Emily Rose ini, aku pengen nanya satu, apa makna terbesar yang bisa kita ambil dari scene persidangan dalam Emily Rose ini? Nah, di dalam sidang Emily Rose itu yang bisa kita ambil bahwa kebenaran ini bukan hanya soal yang bisa dapat dibuktikan. Contohnya, si Emily ini tidak kena penyakit medis, dia kena penyakit yang tidak biasa, spiritual. Nah, itu tidak bisa dibuktikan secara langsung, Jack. Tetapi juga apa yang bisa dipahami dan dirasakan, dimaknai oleh manusia itu sendiri. Berarti tidak semuanya bukti itu bisa dirasakan. Gitu, Jack. Oke. Jadi kesimpulannya apa yang sudah kita analisis itu nggak semuanya bahwa di dunia ini bisa melakukan bisa menalarkan secara medis gitu ya? Ya, seperti itu Jack. Baik. Jadi gini sob, dari keseluruhan persidangan The Exorcism of Emily Rose ini kita bisa melihat bahwa kasus ini tidak hanya soal hukum atau medis. Ini adalah benturan dua cara memahami kenyataan itu. Satu dari konsep sains, satunya dari spiritual. Nah, dan keduanya sama-sama memiliki kebenaran tersendiri, gitu Jack. Benar juga sih Rel, tapi kupikir-pikir ya, dan justru disitulah pesan post-positivism itu muncul Rel. Karena film ini kan kayak menunjukkan bahwa kebenaran tidak pernah atau sepenuhnya itu benar. Jadi kayak objektif gitu. Faktanya harus ditafsirkan dan setiap orang bisa memberi makna yang berbeda pada peristiwa yang sama Rel. Tidak ada satu suara yang benar 100%. Menurutmu gimana Bel? Nah, jadi pada akhirnya kita belajar bahwa kebenaran manusia itu berlapis. Ada sisi ilmiah yang penting, tetapi ada juga sisi batin dan pengalaman pribadi yang tidak boleh diabaikan. Di persidangan Emily justru mengingatkan kita bahwa memahami realitas membutuhkan dialog, bukan penolakan terhadap perspektif yang berbeda. Jadi gitu. Jadi aku sekarang sudah tahu bahwa di persidangan Emily Rose ini tidak hanya soal medis, spiritual juga diperhitungkan ya. Jadi kesimpulannya bahwa yang bisa aku tangkap ya, menurut 3 analisis dari kita, walaupun ada objektif yang berbeda ya, cuman pendekatan-pendekatan post-positivism dipahami itu tidak hanya pada satu penjurus. Aku misalnya berpegangan dalam satu scene yang menyimpulkan bahwa ini nih misalnya medis gitu. Kalau kamu itu adalah non medis. Begitu juga sebaliknya sama Nabil. Terus yang aku tangkap ya. Betul. Mungkin cukup ya kayaknya kita membahas tentang film ini hari ini. Kayaknya kita bahas yang lain aja deh. Boleh. Terlalu berat ini. Satu kata sih dari aku. Apa itu? Indonesia negara hukum. Assalamualaikum.